sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, ketidaksadaran, dan dorongan biologis serta insting. Sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Perlu diketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Meskipun awalnya Freud menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan mengganti menjadi insting untuk hidup. Insting ini memiliki tujuan untuk dapat bertahan hidup bagi manusia perorangan atau ras manusia secara keseluruhan, di mana orientasinya ditunjukkan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Kemudian struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membahas pembagian psikisme manusia. Id terletak di bagian tidak sadar, yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energi psikis. Ego terletak di antara alam sadar dan tidak sadar, yang berfungsi sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan pulsi dan larangan superego. Superego terletak sebagian mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut, yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua. Teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Dalam psikoterapinya, Freud menerapkan 5 teknik, yaitu yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benak, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, analisis mimpi. Teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari, seringkali akan direpresi dan termanifestasi ke dalam mimpi interpretasi. Mimpi ini dimaksud untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Yang ketiga, analisis transferensi. Transferensi adalah respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Yang keempat, analisis resistensi. Resistensi merupakan sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Kemudian yang kelima, interpretasi. Interpretasi harus dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Interpretasi menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan konseli. Kemudian teori Adlerian. Pandangan tentang hakikat manusia. Adler menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan pada tahun 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal yang akan terus mempengaruhinya. Struktur kepribadian manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan 2 sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Yang pertama, inferioritas fisik adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Ada inferioritas dalam tubuh dan kompensasi berlebihan. Contoh terkenal adalah Demosthenes, seorang yang gagap ketika kanak-kanak, namun berkat latihan yang keras kemudian menjadi seorang orator ulung yang terkenal. Kemudian yang kedua, inferioritas psikologis, yaitu perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Contoh, anak yang dimotivasikan oleh perasaan inferior yang akan berjuang untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi setelah
mencapai perkembangan yang diinginkan, muncul lagi perasaan inferioritas, lalu ada perjuangan lagi. Demikian akan terjadi seterusnya. Prinsip-prinsip teori psikologi individual Adler. Ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler. Yang pertama, prinsip rasa rendah diri. Kedua, prinsip superior. Yang ketiga, prinsip gaya hidup. Yang keempat, prinsip diri kreatif. Yang kelima, prinsip diri yang sadar. Yang keenam, prinsip tujuan semu. Dan yang ketujuh, prinsip minat sosial. Proses, tahapan, dan teknik konseling pendekatan Adler berikut adalah tahap atau fase yang menjadi ciri terapi. Yang pertama, fase awal melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Hal ini dilakukan dengan meminta kerjasama klien atau konseling menangani dan menyelesaikan permasalahan dengan segera, memahami masalah yang ada, dan mengidentifikasi kemungkinan tujuan pelaksanaan konseling. Kemudian yang kedua, fase kedua, pelaksanaan konseling melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup klien untuk konseli, yaitu kepribadian. Fase wawasan konseling Adlerian melibatkan membantu konseli dalam membangun kesadaran yang lebih dalam, berbasis intuitif dalam logika pribadi mereka sehingga perubahan perilaku dapat diimplementasikan. Fase ini memuncak dengan memahami konseli tentang bagaimana tujuan hidupnya dan perilaku tambahan menyebabkan masalah dan hubungan disfungsional. Kemudian teori eksistensial. Pengertian teori eksistensial terapi eksistensial dapat dijelaskan sebaik-baiknya sebagai pendirian filosofis yang mempengaruhi praktek terapi konselor. Dengan demikian, psikoterapi eksistensial bukan independen atau aliran terapi terpisah atau model yang didefinisikan dengan teknik khusus, tetapi lebih tepat merujuk pada psikoterapi eksistensial. Pendekatan eksistensial menolak pandangan determinitas hakikat manusia seperti yang disampaikan oleh psikoanalisis ortodoks dan behavioralisme radikal. Psikoanalisis melihat kebebasan sebagai dibatasi oleh kekuatan yang tidak disadari, pengendalian irasional, dan kejadian-kejadian pokok-pokok teori konseling eksistensial. Para eksistensial mengemukakan keyakinan tentang sifat dasar manusia dalam istilah kondisi manusia yang meliput pokok-pokok ajaran sebagai berikut. Yang pertama, manusia tak bisa menghindari ketiadaan atau kematian. Ketiadaan atau kematian ini merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Betapapun cerdasnya manusia, ketakutan akan kematian tersebut akan menyebabkan manusia dihinggapi perasaan tak berdaya. Kemudian yang kedua, sendirian atau teralinasi. Meskipun manusia bisa memiliki banyak kolega, teman, sahabat, dan keluarga, namun pada akhirnya ia adalah sendirian. Para eksistensial memiliki keyakinan bahwa tak seorang pun yang benar-benar dapat memahami diri kita, fisik maupun mental atau perasaan dan pikiran kita. Kemudian, rasa cemas dan rasa bersalah. Perasaan cemas disebut kecemasan eksistensial, yakni merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Kecemasan merupakan perasaan gelisah yang mendalam dan muncul dari kesadaran manusia pada sewaktu-waktu. Kemudian, tak berdaya atau tak bermakna. Menurut K.E., manusia sering kali merasa tak berdaya dan tak bermakna. Ketidakberdayaan atau ketidakbermaknaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan eksistensial seperti apakah makna hidup saya, hal positif apa yang telah saya lakukan, dan sebagainya. Hakikat manusia. Dari filosof eksistensial paling populer berpendapat bahwa tidak ada hal yang disebut hakikat manusia karena hakikat manusia itu intinya tidak ada. Inti dari keberadaan sendiri adalah ketiadaan. Kemudian pilihan. Banyak orang berpendapat bahwa gagasan ini sulit dipahami karena kebanyakan kita akan merasa sebagai orang yang sama pagi ini, kemarin, dan 20 tahun yang lalu. Kita tampaknya membutuhkan rasa kesamaan ini karena tanpa itu kita akan merasakan tidak aman. Kemudian sistem teori menurut Eko Darminto. Perkembangan gangguan emosional. Tidak memperdebatkan pentingnya tahun-tahun awal, masa kanak-kanak, dalam mempengaruhi perkembangan manusia, hubungan orang tua dan anak, ketidaksadaran
tetapi lebih memutuskan perhatian pada upaya mempertalikan faktor-faktor tersebut dengan masalah-masalah eksistensial mengalami pada saat sekarang. Dapat mengalami situasi saat ini atau desain menyatakan bahwa manusia itu ada, memiliki kesadaran dan bertanggung jawab bagi keberadaan sendiri. Konsep kesehatan mental menurut von Trees, seorang konselor eksistensial kontemporer, manusia yang sehat mentalnya adalah mereka yang berbeda dalam seimbang dengan dirinya sendiri, dengan teman, dengan keluarga dan kolega, dengan lingkungan fisik dan dengan spiritualitasnya. Pandangan Viktor Frankl tentang hakikat manusia, pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia, ditangkap oleh ide bahwa signifikasi dari eksistensi kita tidak tetap, tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.